Tapi kalau sudah dunia di hati kita, Masya Allah, dunia menguasai hati kita sehingga hati kita mengejar dunia. Lah kalau sudah mengejar dunia, lupa rambu-rambu. Yang penting aku mendapatkannya, nggak penting apakah itu halal atau haram. Sehingga muncullah di sini adalah dusta dalam berdagang, culas dalam mengemban jabatan, curang di dalam ngurusi keuangan dan seterusnya. Akan muncul kejahatan hingga pada akhirnya rebut waris dengan saudaranya dan sebagainya, berantem padahal itu kakaknya sendiri, adiknya sendiri, padahal di saat akalnya sudah sempurna dulu waktu masa kecil itu. Lihat masa kecil dia bermain di bawah rintik hujan, sembunyi peta umpet di balik pintu, masih riang, berantem sama saudaranya hanya 10 menit, setelah itu makan bareng riang gembira. Tapi sekarang sudah pada doktor, insinyur, wah, berantem ngajak perang gara-gara rebutan dunia. Lu kan berarti semakin bodoh. Waktu kecil berantem hanya 1 jam, selesai, ngumpul lagi. Tapi kalau sudah gede ini, kalau berantem rebutan waris sampai mati, masuk neraka jahanam. Loh, kenapa seperti itu? Bukan karena tidak punya ilmu, bahkan dia sangat punya ilmu. Karena dunia menguasai hatinya. Hubbud dunya. Hubbud dunya. Ada satu, itu bukan sebuah hadis ya, karena ulama mengatakan tidak benar hadis itu, akan tapi maknanya benar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Jangan dinisbatkan pada baginda Nabi, akan tapi maknanya benar, cinta dunia, segala malapetaka dari cinta dunia, kecintaan pada dunia, maka itu adalah sebab malapetaka, curang, culas. Jadi pengurus masjid pun duit masjid diambil nanti. Akan tapi orang cerdas akan menggunakan dunia kendaraan meluncur menuju kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatta lam yuhibbu siwak, sehingga biarpun dia katanya kaya raya, ternyata hatinya tetap dengan Allah. Tidak menjadi jatuh cinta kepada kekayaannya lalu menjadi lupa Allah. Bahkan semua yang Allah berikan kepadanya justru akan dijadikan mendekat kepada Allah. Aku punya mobil, akan aku jadikan mobilku meluncur kepada Allah, dipakai hadir pengajian. Aku punya rumah, akan gunakan menuju kepada Allah, sehingga rumah digunakan untuk silaturahmi yang baik. Dia punya apapun digunakan untuk menuju Allah karena dia orang cerdas. Kan tadi, hatta lam yuhibbu siwa, karena tidak mencintai kecuali Allah, sehingga apapun yang dimiliki gimana digunakan untuk menuju kepada Allah. Maka kita melihat orang kaya senang berderma, kita melihat seorang pejabat sangat baik dengan rakyat, mendekatkan rakyat kepada Allah dan Rasulnya dan seterusnya. Itulah karena apa? Dunia sudah tidak menguasai hatinya, tapi dunia betul-betul dikontrol. Dunia hanya ada di tangannya, hatinya terbebas dari hubbud dunya. Walam yalja'u ila ghairik, sehingga mereka itu, ya Allah, yang hatinya telah kau bebaskan daripada cinta dunia, mereka tidak mencintai kecuali kepadamu. Dan kalaupun dia mencintai dunia, tampaknya mencintai dunia pasti untukmu, sehingga menjaga hartanya karenamu, dia menjaga kekayaannya karenamu, dia mempertahankan tahtanya karenamu. Tujuannya hanya untuk engkau, ya Allah. Walam yalja'u ila ghairika, dan mereka pun dalam keadaan darurat pun tidak akan menuju kecuali kepadamu, berlindung kepadamu, minta pertolongan kepadamu, sehingga orang itu tidak pernah tampak panik karena apa? Yang menolong adalah Zat yang Maha Kuat, engkau, ya Allah. Tapi kalau kita minta pertolongan pada seorang hamba yang lemah, ada was-was, ada kegelisahan apakah nanti ditolong atau tidak ditolong. Tapi seorang yang punya kekuatan iman, tidak dikuasai oleh cinta dunia, maka di saat punya masalah, begitu mudahnya dia menghadap kepada Allah, dan saat itu ketenangan ada pada dirinya. Walam yalja'u ila ghairika, tidak akan berlindung, tidak akan mencari pertolongan karena saat darurat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.